Hai, assalamualaikum sobat edukasi. Kali ini kita berada di salah satu bekas peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Kampar, tepatnya di Desa Merangin. Ini namanya lubang kolam ya. Ini mungkin kita akan bincang-bincang tentang masalah sejarah pembuatan lubang kolam yang ada di belakang kita. Kalau dilihat itu tahun pembuatannya tahun 1929. Mungkin kita tanya-tanya dengan penggiat sejarah ataupun sejarawan Kampar, Prof. Indra ya. Yep. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ini gimana cerita nih, Prof, tentang sejarah lubang kolam nih, Prof? Tentang lubang kolam ini merupakan alternatif jalan darat yang digagas di masa pemerintahan Belanda untuk menghubungkan dari Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh ke Pekanbaru ataupun ke Bangkinang. Inilah salah satu alternatif yang bisa diproyekkan pada masa itu. Oh gitu. Berarti ini di zaman Hindia Belanda berarti, Prof ya? Ya, masa pemerintahan Hindia Belanda. Berarti sebelum ini masyarakat Kampar itu melewati jalurnya jalur air tentunya dari 13 kota Kampar. Kalau mau ke 5 kota tentunya melalui jalur air. Oh iya ya. Mengikuti alur sungai Kampar kanan di sebelah kanan kita ini. Oh iya, samping kita, sebelah kita ini ya, itu adalah sungai teman-teman. Dan menarik nih, Prof. Ini konon katanya pembangunan terowongan ini itu katanya para pekerjanya itu pekerja paksa ya. Ya, masa dulunya pekerja paksa itulah yang dijadikan pekerja untuk melobangi bukit. Bukit ini langsung berbatasan dengan tebing sungai Kampar kanan. Oh gitu. Jadi alternatifnya ya dilobangi sehingga nama jalannya inilah yang namanya lubang kolam itu. Berarti pekerja paksa lah berarti, Ya, Prof, pekerja paksa untuk sebagai pekerja untuk membuat jalur darat ini. Kalau kita lihat nih teman-teman, ini lubang kolam ini pembuatannya kita dengar-dengar ini menggunakan alat manual ya. Mungkin seperti apa? Cangkul besi itu ya, cangkul yang untuk yang model lama. Ya, masa itu tentunya belum ada alat-alat modern seperti sekarang, makanya pekerja paksa itu menggunakan semacam alat-alat yang untuk semacam cangkul, parang, ataupun yang bisa lah untuk melobangi bukit yang lebih kurang 50 meter lah panjangnya lubang kolam ini. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Panjangnya kurang lebih 50 meter. Itu mungkin waktu yang sangat lama itu membuatnya. Tentunya sangat lama. Dan juga jalan ini merupakan salah satu jalan yang menghubungkan setelah dibukanya jalan Kelok 9. Wah, ini menarik teman-teman. Ya, setelah jalan di Kelok 9 bisa dibuka. Jadi untuk akses menuju ke Pekanbaru dilihat dari sisi-sisi perkampungan tidak ada yang bisa ditembus, sehingga disinilah alternatif yang bisa untuk dijadikan proyek pembuatan jalan darat di masa pemerintahan Belanda, tepatnya pada tahun 1929. Berarti ya ini teman-teman Hindia Belanda masuknya dari Padang. Ya, arah barat. Berarti tujuan dia kemana tuh, Prof? Ya, tujuannya tentu perluasan wilayah jajahannya. Sebelumnya kan di tahun 1899 telah melakukan 2 bulan ekspedisi militer secara besar-besaran bulan Agustus September untuk memasuki wilayah 5 kota, yang mana 13 kota Kampar ini telah takluk oleh penjajah Belanda, sehingga perluasannya sampailah menguasai wilayah 5 kota. Setelah wilayah 5 kota terkuasai penuh, untuk jalan daratnya inilah satu-satunya jalan untuk membuka akses sehingga dapat menuju ke Pekanbaru ataupun ke Bangkinang. Ini sangat menarik ya teman-teman. Ini lubang yang penuh sejarah, karena Hindia Belanda yang kita tahu itu masif ya. Masuk tahun berapa kira-kira, Prof? Itu masifnya menyerang Kampar ini ya, Prof? Ya, kalau dilihat dari catatan sejarah itu awalnya di tahun 1875
itu telah berhasil menaklukkan kawasan Gelunggur Enam Koto. Dalam Gelunggur. artiannya telah menguasai di bagian hulu dari Sungai Kampar Kanan ini. Setelah terkuasai Gelunggur, lanjut menguasai 13 Koto Kampar di tahun berikutnya. Di tahun selanjutnya melakukan ekspedisi militer yang telah disebutkan tadi. Oh iya, iya. Berarti di zaman pahlawan Kampar di zaman Ya, siapa masih di masa yang terkenal dengan sebutan Datuk Tebano. Tapi Wah. Datuk Tebano itu yang memangku jabatan Datuk Tebano masa itu namanya Gedulo. Wah, ini menarik ya teman-teman. Ini masa di zaman Datuk Gundulo Ya, Tebano Gedulo. ya. Ya, di sekitar sini dulunya kan ada untuk benteng-benteng pertahanan dari masyarakat wilayah Limokoto sebagai benteng pertahanan dari serangan-serangan penjajah Belanda dari barat, lebih kurang setengah kilo atau 1 kilo dari lubang kolam ini. Ini menarik teman-teman untuk kita penggiat sejarah dan bertambah ilmu ya Prof ya, tentang sejarah lubang kolam ini. Karena yang kita tahu lubang kolam ini itu digunakan setelah Indonesia udah merdeka, ini digunakan transportasi untuk jalan akses darat masih dipergunakan ini sebelum adanya proyek PLTA Kota Panjang. Di sinilah jalannya dulu, alternatifnya Sumber Riau. Berarti sebelum proyeknya PLTA, bendungan PLTA itu ini jalan Ya, jalannya inilah jalan satu-satunya ya untuk perhubungan Sumber Riau. Wah, kalau nggak ada jalan ini Ya, tentunya melalui jalan air, melalui Sungai Kampar kembali, pakai sampan atau pakai pencalang lah istilahnya. Iya, iya. Ini teman-teman, kalau kita dengar-dengar dan kita simak-simak, ini lubang kolam ini syarat akan sejarah ya teman-teman. Ini sejarah dibuat di zaman Hindia Belanda, di zaman penjajahan Belanda yang masif masuk ke Kabupaten Kampar. Gini Prof, ini sangat menarik nih Prof. Ada satu pertanyaan mungkin dari teman-teman penonton itu menanyakan pembangunan terowongan ini, lubang kolam ini 1929. Apakah Belanda sebelum ini sudah banyak di Kampar atau setelah ini dibuat baru mereka banyak di Kampar? Oh gitu. Sebelum terowongan ini buat tentunya akses untuk jalan darat terputus sehingga yang ada di sekitar wilayah Limokoto khususnya di Bangkinang yang kebetulan ibu kota dari kewedanaan Bangkinang, pejabat-pejabat penting dari pemerintahan Hindia Belanda. Setelah proyek terowongan atau lubang kolam ini selesai, barulah baik itu mobil atau tank-tank bajanya melintasi di kawasan-kawasan Limokoto khususnya ke Bangkinang. Oh, berarti setelah terowongan ini udah terbuat, barulah alat-alat perang Belanda ini ataupun pemukiman Belanda masuk di Bangkinang ya? Masuklah di wilayah sekitar Limokoto. Kebetulannya kalau kita lihat dari beberapa catatan itu barulah terdapat semacam kantor dari kemiliteran Hindia Belanda sekitar di kota Bangkinang ataupun di batalion 123 sekarang. Oh, batalion itu kantornya ya, ibaratnya. Ya, Oh kan, iya, gini Prof, itu berarti ada kita dengar itu kita pernah videokan, itu kan di bekas batalion itu, apa batalion sekarang, itu kan tahanan perang ya? Iya, tahanan perang, maksudnya itu kantornya kantor untuk tawanan kemiliteran begitu, bukan gitu. kantor pusat pemerintahannya. Kalau Oke. kantor pemerintahan pusat Hindia Belanda khususnya di Kewendaaan Bangkinang itu berada di ibu kotanya Bangkinang sekarang, tepatnya di sekitar Lapangan Merdeka ataupun Balai Bupati sekarang. Oh gitu ya teman-teman. Bertambahlah ilmu kita tentang sejarah pembangunan terowongan ataupun lubang kolam yang ada di belakang kita, tentang sejarah invasi masif Belanda ya Prof ya. Ya, Belanda besar-besaran tahun 1929. Selebih itu Belanda sudah masuk, tapi tidak banyak itu tapi ya. nggak banyak, hanya terbatas dari kalangan-kalangan pejabat pemerintahan Hindia Belanda. Oke, iya berarti tidak banyak di kalangan Hindia Belanda sebelum itu ya Prof ya. Betul lah. Sangat menarik ya teman-teman, edukasi sejarah, karena sejarah ini
memang harus kita ulik dan kita telusuri ya Prof, Iya, Prof iya, ya. iya. Karena sejarah yang ada di Kabupaten Kampar yang saya dengar, Belanda itu susah masuknya Prof. Ya, susah masuk seperti terdapat dalam catatan yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia yang disingkat dengan ANRI. Dijelaskan bahwasanya penjajah Eropa takut lalu lalang atau melintasi kawasan Limokoto karena orang Limokoto melawan company. Begitulah Belanda menyebutkan tentang Limokoto terhadap company. Berarti Belanda itu takut ya Prof ya masuk Ya. ke Limokoto nih Prof ya. Boleh dikatakan takut karena Belanda itu sendiri telah menuliskan di dalam catatannya gitu. Wah, ini menarik ya teman-teman. Karena yang kita tahu, yang kita dengar, ya, yang kita dengar Belanda itu menyerang seluruh Nusantara. Iya, 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 iya. Tetapi daerah-daerah tertentu Belanda itu tidak masif ya teman-teman. Ya, ya. Apalagi di tempat kita di Kampar, tempatnya Limokoto, Belanda itu tidak masif berarti Ya, ya. kalau dihitung secara administrasinya, Belanda baru bisa menguasai khususnya wilayah Limokoto, Kuok, Bangkinang, Salo, Aitris, Rumbio itu baru pada tahun 1905. Wah. Kalau dihitung dengan kemerdekaan RI hanya sekitar 40 tahun, itu pun sudah dimasukkan di masa penjajahan Jepang 3 tahun. Ini menarik ya teman-teman, karena Belanda itu tidak lama di Kabupaten Kampar iya, iya. dan kita bisa melihat peninggalan-peninggalan Belanda itu tidak banyak di Kampar ya Ya, semacam teman-teman. benteng atau apalah istilahnya yang bersifatnya pertahanan Belanda itu kan tidak terlihat di Iya, wilayah tidak. Limokoto. Tidak ada, bisa dikatakan Boleh tidak ada. dikatakan tidak ada. Oke teman-teman, ini sangat menarik. Nanti kita akan telusuri lagi sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Kampar tentang sejarah-sejarah yang luar biasa ya, bersama mungkin sejarawan termasuk Prof Indra. Ya, salah satunya. Salah satunya. Ini kita next. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.